Oke. Maka dimanfaatkan itu, kenapa termotivasi jadi itu? Sesuai dengan kata tadi, ekonomi kreatif. Kere dulu baru aktif. Oke. Gitu. Di situ telah jenjangnya. Makanya ambo sabui peran pemerintah pada saat itu di tempat ambo itu sangat perlu dia ambo. Kalau Terasa Pak ya taraso, kalau seandainya dampaknya. nado dinas-dinas itu mendukung produk ambo untuk ego, mungkin ambo nak sampai dikenal juga sampai gini. Betul. Jadi keunikan dari produk awal itu adalah tidak perlu dicuci, tidak perlu dijemur. Nah, Karena tidak menyerap debu, tidak menyerap air. sebentar, Dusan Abatana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Batandang, berjumpa kembali dengan saya Maharani Putri. Kali ini podcast Batana on the spot berkesempatan untuk hadir bersama Bapak Sulaiman selaku owner dari Tikar Ruyung, Pak ya. Iya. Tikar Ruyung yang beralamat di Desa Sungai Pasak, Kecamatan Pariaman Timur. Pariaman Timur, Kota Pariaman. Pak Sulaiman, terima kasih telah berkenan menerima podcast Batana on the spot bersama tim untuk hadir kali ini berbincang-bincang dengan Bapak terkait kerajinan yang cukup unik dan esentrik. Jadi Dusun Abatana kalau selama ini mungkin familiarnya kalau tikar-tikar yang tradisional kan dibuat dari pandan, dari rotan kan itu yang biasanya yang dikenal orang Pak ya. Nah kalau kali ini beliau ini Bapak Sulaiman punya produk yang mungkin kita bisa katakan satu-satunya Pak ya, berbahan dasar dari pohon kelapa. Jadi nanti yang kita duduki sekarang ini Dusun Abatana merupakan tikar yang bahan bakunya dari batang kelapa. Batang kelapa Pak ya, pohon kelapa. Pohon kelapa. Pohon kelapa. Pak Sulaiman silakan memperkenalkan diri dulu kepada Dunsana Batana hari ini. Perkenalkan nama saya Ambo Sulaiman Tanjung, berasal dari Desa Sungai Pasak, Pariaman Timur, Kota Pariaman. Yang sehari-harinya membuat kerajinan tikar batang kelapa. Itu kegiatan karena berdasar dari kita pematan, kenapa kita bikin tikar batang kelapa? Karena kita memanfaatkan alam yang ada di lingkungan kita. Karena batang kelapa itu adalah salah satu potensi yang ada di Kota Pariaman, termasuk Kabupaten Padang Pariaman. Di Sumatera Barat itu ditumbuhi batang karambi itu sebanyak 7.500 hektar. Banyak ada Pak. Ya banyak. Apalagi di Pariaman daerahnya pinggir laut ya Pak, pinggir laut. pantai. Jadi kalau seandainya biasanya batang karambi itu diolah orang di Somel dibawa ke Jawa. Sisa somelnya itu namanya limbahnya atau seberannya itu cuma jadi kayu api. Padahal seberan itu yang lebih kualitas seberan itu yang paling bagus. Karena batang karambi itu semakin keluar, semakin di pinggir, semakin rancak ruyungnya. Jadi material pohon kelapa itu kalau posisi semakin di luar itu yang semakin kuat dan kokoh. Dan kalau untuk yang orang jual selama ini pohon kelapa yang batangnya itu pohon itu bagian dalam yang dipakai Pak ya? Bukan bagian dalam. Batang kelapa itu kan bulat. Bulat itu tentu dibarasian untuk jadi persegi. Oh iya. Jadi pinggirnya itu kan terbuang. Iya, pinggirnya itu yang terbuang. Yang terbuang. Setelah terbuang itu padunya terbuang jadi kayu api. Olah menjadi manfaatkan itu. Maka dimanfaatkan itu, kenapa termotivasi jadi itu? Sesuai dengan kata tadi, ekonomi kreatif. Kere dulu baru aktif. Jadi Dusun Abatana saya tadi sebelum kita mulai tag video sempat ngobrol dengan beliau ini. Katanya, jadi kata beliau begini, sesuai dengan slogan yang disampaikan oleh Bapak Menteri Parekraf Sandiaga Uno, nanti kita hashtag beliau, ekonomi kreatif. Jadi yang bisa melakoni industri kreatif ini adalah orang-orang yang mengalami fase kere dulu baru muncul aktifnya, begitu Pak ya. Jadi karena kepepet, jadi sasa apa? Iya, sasa. Artinya kalau waktu susah pasti berpikir mencari makan. Kalau awak letak pasti mencari makanan yang lebih enak, kata itu. Jadi dengan adanya kehidupan susah tadi, makanya berpikir untuk cara menghidupkan ekonomi Pak. Timbullah inovasi-inovasi dewa itu bisa memanfaatkan alam dan lingkungan gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya persoalan dalam kehidupan kita kok jangan itu dianggap persoalan. Anggaplah itu akan menemukan ilmu baru dalam kehidupan awak. Buktinya Pak Sulaiman nih bisa punya ide kreatif. Ini kalau boleh tahu Pak Sulaiman awal mula berdirinya Tikar Ruyung ini Bapak mulai produksi sejak tahun berapa? Kita mendirikan usaha koko semenjak tahun 2014
bulan Sabaleh tanggal 8. Berarti sudah 10 tahun kurang 10 lebih, Pak, tahun ya? lebih kurang, menjelang 10 tahun. Menjelang 10 tahun, ya. Jadi kenapa inovasi ikut timbul? Pada tahun itu Ambo ikut sebuah lomba inovasi TTG, teknologi tepat guna. Yang dulu itu Ambo membuat sebuah alat yang namanya perangkap bola sangit. Ambo ikut lomba inovasi TTG ke Samarinda tingkat nasional. Wow, Karena di kota Priaman itu Ambo lah menang juara 1, di tingkat Sumbar Ambo lah menang juara 1. Akhirnya mau dibawa ke tingkat Sumbar. Pada tahun 2000 sampai balik bulan 6, Ambo dibawa ke situ untuk ikut lomba inovasi TTG tahun 2000 itu. Alhamdulillah Allah mengizinkan Ambo dapat juara 1 nasional pada itu. Nasional tahun 2000 sampai balik TTG. Setelah mempresentasikan produk Ambo, perangkap bola sangit itu, setelah itu kan di situ ada pameran hasil karya inovasi anak bangsa berkumpul di situ. Nah, namun di situ langsung berjalan-jalan, nampaklah demo sebuah produk Iko. Tapi yang dibuatnya bukan dari batang karambia, yang dibuat dari kayu lain kan. Kamu foto lah produk tadi itu, kamu pelajari di hotel, mau cari-cari sampailah ambo waktu itu tertarik mana, tiba di rumah waktu itu ada yang berpikir akan dibuat dari batang karambia. Nah, setelah ambo sampai di rumah, kebetulan ambo waktu itu dapat juara 1, mana mau lah ambo hadiahnya. Waktu itu lebih kurang sekitar 12 juta. Karena mau tidak punya modal, itulah mau pakai untuk modal awal mau. 12 juta tahun 2014 itu kalau kira-kira dikonversikan ke nilai uang sekarang mungkin kisaran sekitar 25 juta lah, Bu. 25 juta kurang lebih, Pak, ya. Iya. Jadi lumayan untuk modal awal, Pak, ya. Modal awal. Jadi hadiah, ya. Hadiah Karena jadi dari TTG juara 1 ya juara tingkat nasional waktu itu, ya. Nah, disitulah mulainya, Bu. Mulai kita tuh mau usaha memikian, mempelajari seorang, berjalan pada seorang. Tapi bukan dukungan yang dapat dapat, malah orang terdekat sama mana istri mau itu bagi-bagi ke bangke. Diomelin sama istri pemirsa. Oh, berang Ibu, Pak. Apa ke Ibu? Iko ndak bukan yang untuk bau sawo nyupikian tantahannya nyupikian ini kan. Iya. Ibu cari lah. Mungkin dia tahu lah dah. Ragu Ibu, Pak. Ya ndak tahu nya kan. Apa nama buat nama kau aja. Pikirlah masa depan awak lagi kan. Insyaallah beko gitu kan. Iya. Nah, dengan perjalanan tak itu sudahlah sebuah lapiat jadi kau mau kambangan. Karena awak dapat juara itu acok diundang ke kemari. Diundang untuk ikut akhirnya mau sampaikanlah sebuah kemangke seseorang. Waktu itu ambo diundang menjadi diangkat menjadi ketua KIM, kelompok informasi masyarakat dari Dinas Perhubungan. Berkat menang lomba itu, Pak, ya. Jadi setelah itu ada namanya Pak Nofrizal Nur, itu nyokini kok dulunya kabit di situ. Dia langsung tanya, apa nak buat kau? Tapi batang karambia, apa salah bocek? Orang yang mau beli pertama itu Bu namanya Pak Nofrizal Nur. Nyobali 1.200.000, ukuran 1,5 kali 2. Tahun 2014 tahun 2000 balik itu. Ya. Setelah itu waktu itu dengan dukungnya tadi itu termotivasi lah muridnya kan, mau buat replika keteknya. Bapak ke kantor camat waktu itu Pak Camat apa itu kan LP Chandra. Pak LP Chandra batu masa Pak, kau mau punya kuah? Rancak Om Sulaiman. Berapa cek kau? 1.200.000 sekian kurnya. Pesan cek. Mau buat lah waktu itu selesai cek itu langsung mau buat motifnya. Setelah buat motifnya mau bawa ke tempat kantor camat itu mau kembangan. Pak lah siap produk apa kuah? Berapa pitinya cerita detik langsung cashnya dia. Waktu itu nyo foto nyo kirim ke Pak Wakil Wali Kota Pak Jenius. Promosi dari mulut ke mulut, Pak, ya? Jadi dari informasi itu. Makanya Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota pada saat itu sangat memotivasi. Nah, setelah itu mau buat satu produk lain di Balinya ada Pak Sekda. Tahulah orang dinas Koperinda, baru Koperinda Buyet waktu itu membawa waktu itu ikut pameran. Mulai terpromosilah produk kamu itu. Di situ telah jenjangnya. Makanya Ambo sabui peran pemerintah pada saat itu di tempat Ambo itu sangat perlu Ambo. Terasa, Pak, ya? Terasa kalau seandainya nado dinas-dinas itu mendukung produk Ambo untuk Eko, mungkin Ambo nak sampai dikenal sampai kini. Alhamdulillah kapan tanggo kan ada datang yang dari Barbados, yang dari Atip ya? Atip yang di kampus Atip, Pak, ya? Ya. Alhamdulillah itu mungkin ada tindak lanjut di situnya kan. Dari Atip, Ambo ikut pameran juga. Dari BI, Ambo pun dibina BI. Termasuk dari TED Expo dan para banyaknya produk-produk Ambo itu dibawa ke kemari. Dan alhamdulillah. Ya, karena unik ini, Pak, ya? Unik ya. Jadi keunikan dari produk awal itu
adalah tidak perlu dicuci, tidak perlu dijemur. Nah, Karena tidak menyerap debu, tidak menyerap air. sebentar, dusan abatanan tidak perlu dicuci, tidak perlu dijemur dan mudah perawatan. Ini mudah perawatan. Buat emak-emak, ibu-ibu yang paling males ribet di rumah buat bersih-bersih, ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif atau ya pilihan buat di rumah. Iya. Karena kan ini saya coba dudukin ya, dusan abatanan. Ini memang karena bahannya dari kayu, memang mungkin teksturnya keras, tapi lumayan nyaman buat ditaruh di ruang TV, buat alas duduk dan segala macam fungsi cukup nyaman, dan dia tuh tidak, karena bahan dasarnya dari kayu, membersihkan gampang Pak ya? Iya, membersihkan gampang. Kain basah cukup. Dan tidak perlu kita mencucinya karena dia tidak menyerap air dan tidak menyerap debu. Tidak menyerap air, tidak menyerap debu. Nah ya, jadi kalau mungkin misalnya kan karpet beludu, kita kan bukan merendahkan karpet beludu, itu kan menyerap air dan menyerap debu. Apalagi itu paling sensitif Pak. Iya, itulah yang kita manfaatkan produk ini. Itu banyak dipesan orang di daerah Indaruang. Indaruang itu karena kan debu banyak situ. Betul. Nah itulah yang Papua gini kok menjadi satu customer paling banyak di situ. Dan Kota Padang pun paling banyak. Karena kenapa orang Kota Padang banyak memesan? Karena di Kota Padang itu udaranya dingin, panas Pak ya. Karena panas itu, jadi tampak santai di siang hari di Mengko TV itu senang bagi orang. Dingin Pak ya. Ini saya coba dudukin di sana, memang karena dia bahannya dari natural, dari kayu, Pak ya, dari memang bukan bahan sintetis. Didudukin ini maksudnya sejuk, dan dia kan karena ada bolongan-bolongan yang kayak puzzle disusun dari potongan pohon kelapa, jadinya semacam ada rongga buat sirkulasi udara, jadi sejuk, jadi nggak panas buat dipakai ya. Itu sebetulnya kan, jadi dalam apa itu kan kita memanfaatkan lingkungan di Kota Pariaman, di kano lingkungan awak itu ada batang karambia, banyak batang karambia. Kalau awak buat lo produk lain, itu akan menjual nama orang. Artinya kan ini daerah sendiri Pak jadi, ya, betul. Namanya ekonomi kreatif, itu kreatif kita memanfaatkan alam kita. Apa alam kita? Alam kita ini, ya ini kita manfaatkan. Jangan cari bahan lain. Jadi berbasis lingkungan dan maaf sebentar saya potong. Ini kan dibuatnya dengan berbagai macam ukuran dan susunan motif yang saya lihat di backdrop spanduk yang Bapak punya kan, itu berbagai macam pilihan. Artinya customer bisa pilih sendiri ukuran juga motif Pak ya? Boleh ya, jadi bisa customer istilahnya kan bisa pesan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Dan warna motif. Motifnya ada sekitar 8 macam yang maksudnya kan yang banyak disukui masyarakat itu. Ada motif Zara, ada motif Moklis, ada motif Jenius, ada motif peta, ada namanya lopis, ada bermacam-macamnya lain kan. Itu ada 8 macam yang diminati masyarakat. Padahal motif-motifnya banyak. Cuman yang lagi yang disenangi gitu, masyarakat yang itu disukai. Jadi saya harap kepada masyarakat yang lain juga, kita bersama-sama memanfaatkan alam kita dan lingkungan kita. Jangan kita melihat kepada yang luar di sana. Selalu mikir produk lokal Pak ya. Jadi saya dulu kan pernah ikut pameran di Tech Expo. Salah seorang customer saya itu mengatakan, Pak, produk apa aku sangat disanangan orang Amerika banawa Pak. Natural, alam semua. Kenapa? Produk yang katakai ku ndak ada di luar sana Pak. Adonya di Indonesia aku sangat diminati. Cuman janjang ambo kasih itu, arah ambo kasih itu alun bisa untuk memenuhi permintaan orang. Dia harap kan dengan melalui apa gini aku mudah-mudahan bisa promosi Pak ya. Promosi yang mau lebih berlanjut dan apa. Karena mungkin jujur saja kan belum banyak orang yang tahu. Jadi Dusan Batanang, jujur saya sendiri juga sebenarnya mengenal beliau dan produk ini juga baru beberapa bulan belakangan. Karena tikar yang berbahan dasar pohon kelapa yang disusun seperti puzzle itu kan saya rasa cukup unik dan jarang ditemui Pak. Artinya mudah-mudahan dengan tayangan podcast ini mungkin Dusan Batanang yang malah warga Sumatera Barat sendiri kan orang awak sebenarnya Pak. Tapi mungkin karena kurangnya informasi dan tidak mengetahui bahwa ada produk unik, natural, dan khas Pariaman yang sebenarnya kalau kita lihat dari nilai estetiknya ini luar biasa Pak. Dan juga untuk penggunaan hari-hari itu praktis digunakan. Dan harga juga tidak terlalu tinggi. Nah mudah-mudahan banyak yang tahu Pak ya. Iya, sebetulnya kan gini Bu. Kerajinan itu nilainya bukan di bentuk dan warnanya Bu, tetapi ada keunikannya. Ya itu makanya jarang tidak pernah ada di tempat lain Pak ya. Lain. Jadi unik itu atau sulitnya kita mempekerjakannya semakin tinggi nilainya. Semakin sulit kita mempekerjakannya membuatnya semakin mahal harganya.
Kenapa? Kenapa produk-produk yang di luar sana itu murah harganya? Karena itu bukan handmade, bukan Pabrikan. pabrikan. Pabrikan, Nah, kalau kita ini kan handmade, memperberdayakan ibu-ibu rumah tangga yang ada di lingkungan kami. Jadi pekerja yang Bapak pakai untuk memproduksi juga warga Sekeliling sini, Pak, ya? kita dan orang sini. Dan itu adalah orang-orang yang ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja, atau ada juga saya membantu orang-orang itu yang janda, Iya, iya. mungkin kematian suami atau anak-anak dari apa Putus tadi kan sekolah mungkin, itu Pak, ya? sekolah dan apa. Jadi itulah yang awak memanfaatkan. Ada salah satu filosofi yang awak sampaikan ke orang-orang. Ibu-ibu rumah tangga itu kalau nyolah yang tidak ada kegiatan seperti pegawai negeri atau segala macam itu, setelah hanya mau urus anak-anaknya bu, atau memasak, mencuci, segala macam itu boleh. Berarti kan tidak ada kegiatannya loh. Dengan tidak ada kegiatan itu jadi waktunya terbuang. Sesuatu yang terbuang itu bu dinamakan limbah. Apa ya limbah yang tak bisa dipakai di masyarakat bu? Limbah waktu bu. Limbah waktu, oke. Kalau ada limbah yang lain itu masih bisa. Betul, Pak. Kalau bahan niko limbahnya kok bisa diolah. Bahan niko bisa limbah. Jadikanlah itu bisa jadi manfaat seperti kini niko limbah somel batang garambi. Tapi kalau limbah waktu itu tidak bisa dipakai. Karena pokoknya lah berlalu. Iya, betul, Pak. Jadi manfaatkanlah waktu tua seoptimal mungkin. Jadikanlah waktu tua itu semaksimal mungkin. Jangan sampai ada punya limbah waktu. Ini limbah waktu. Bapak Sulaiman ini apa ya? Saya takjub juga ngobrol dengan beliau. Jadi tadi beliau bilang ide dari tikar ruyung ini memanfaatkan limbah dari pohon kelapa yang dipakai untuk dijual diekspor ke luar negeri. Terus beliau ini memberdayakan tenaga kerja di sekitar lingkungan tempat beliau produksi, ibu-ibu yang menurut beliau punya limbah waktu banyak daripada mubazir, beliau memanfaatkan jadi tenaga kerja. Artinya betul-betul memanfaatkan sesuatu yang limbah, tapi diolah jadi yang bermanfaat dan berguna, Pak, ya? Berguna bagi masyarakat. Yang uniknya tadi Dusun Abatana saya sempat tanya sama Pak Sulaiman. Ini kan bentuknya dari bahan potongan pohon kelapa yang disusun seperti puzzle. Jadi kalau nanti Dusun Abatana kita akan shoot secara zoom dekat nanti bentuk penampakan dari tikar ruyung. Jadi disusun dari puzzle jadi lembaran tikar. Lembaran tikar. Pakai tali ini, Pak, ya? Tali. Ya. Saya sempat tanya sama beliau, Pak, ini kira-kira bisa copot nggak lembaran dari puzzle? Beliau nggak, ini Bu, garansi seumur hidup saya. Beliau bilang seperti itu. Jadi cukup kuat ini, Pak, ya? Insya Allah. Itu diikat satu persatunya, Pak? Diikat satu persatu, diraju satu-satu. Oh. Nanti kalau kita nanti kan kita tunjukkan bagaimana cara pembuatannya. Ini kalau boleh tahu di bagian bawah dibersihkan juga jadi nggak kasar, Pak, ya, materialnya? Tidak akan merusak lantai atau granit rumah. Malah kita memang agak kasar sedikit karena apa? Karena itu licin. Nanti kalau dia agak licin juga takut terpleset. Lari-lari dia. Atau di bawahnya ada bisa request kasih karet itu nggak bisa, Pak? Bisa. Oh, nggak bisa. Tapi kita alhamdulillah ini udah bisa dipakai. Oh, oke. Berarti nggak licin, aman, Pak, ya? Alhamdulillah, insya Allah, nggak apa-apa. Jadi sebetulnya kan Bu, jadi pemanfaatan yang pertama itu kegunaannya itu apa? Kalau kami yang berumur di atas sampai 45 tahun itu mencelek granit itulah takwi Bu kaki awak kau. Karena apa? Mungkin ada asam urat, ada rematik, ada segala macam. Itu granit itu takwi orangnya. Nah, dengan adanya kok, insya Allah itu nyaman itu pemakai. Kalau boleh tahu Pak Sulaiman, untuk mekanisme penjualan produk tikar ruyung sendiri selain di sini, apakah juga ada mungkin galeri atau reseller yang menjadi apa ya menjual ini, atau juga jual online atau hanya dibuat berdasarkan pesanan? Jadi sekarang gini Bu, dulu waktu kita baru-baru kita apa kan banyak reseller kita itu. Dari reseller yang menjual ke sekolah-sekolah. Ada juga yang menjualnya melalui ngider di Sumatera Barat. Sekarang ada tiga orang ibu-ibu yang jualannya sistemnya pakai arisan, Bu. Oh, arisan. Arisan tikar ruyung. Oke, jadi Dusun Abatana ibu-ibu yang dengar ini, jadi tikar ruyung bisa dijadiin arisan, Pak, ya? Iya, tapi ada dia itu orangnya tuh di Kota Padang, Bu. Oke. Dia beli sama saya sebagai reseller, dia nanti buat nanti jualnya di arisan. Arisan dia jualnya. Jadi setiap tanggal 5, tanggal 15, tanggal 20. Oh, oke, ya. Jadi arisannya barang bermanfaat, Pak, ya? Bermanfaat, ya. Oke. Jadi alhamdulillah ibu-ibu pun terbantu dengan tidak mengeluarkan uang banyak, memanfaatkan uangnya sedikit pun dia sudah dapat tikar, Pak, ya? Ya. Betul. Itu caranya, Bu. Kalau di sekolah-sekolah dulu
dia membawakan koperasi. Koperasi ya. Di sekolah, kita kerjasama dengan koperasi. Nah, koperasi lah yang langsung memotong gaji para pemesan tadi. Jadi ada juga yang langsung ke tempat saya yang beli karena dia udah tahu tempatnya. Ada juga yang melalui online seperti Facebook saya Tika Ruyung, Instagram saya Kerajinan Kayu Kelapa. Nanti Pak Sulaiman kita akan sematkan nanti di tayangan video podcast kita alamat Instagram Bapak, Facebook juga kontak WA. Jadi nanti kalau ada Dusan Batan yang berminat sambil mau lihat-lihat produk nanti bisa di akun sosial media Bapak Pak ya. Iya. Menariknya lagi Pak Sulaiman, produk ini kan tidak umum ya, artinya jarang lah orang yang membuat produk seperti ini. Bapak sudah mulai usaha dari 2014, berarti sudah hampir 10 tahun Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu 10 tahun rentang waktu berjalan mengurusi usaha Tika Ruyung ini, apakah ada regenerasi mungkin atau ada generasi muda lain yang juga usaha yang sama di daerah sini Pak? Sebetulnya dulu tahun 2017 itu udah ada keponakan saya yang membuat suatu usahain juga. Tapi karena dia anak muda masih punya ambisi dan visi dan misinya masih tinggi menjadikan sesuatu. Waktu itu dia, ya alhamdulillah juga dia terpilih menjadi CPNS di Aceh. Jadi akhirnya dia berhenti di situ. Dan setelah itu yang satu lagi kakaknya pun terpilih menjadi kaur, menjadi kasih di apa. Jadi berhentilah usaha dia itu yang melanjutkan tikar ini juga. Dan cuman untuk sekarang ini tikar batang kelapa itu dibikin oleh saya sendiri sekarang. Bapak sendiri ya. Ya. Mungkin ada anak atau keluarga lain yang generasinya mungkin tidak ada kelanjutannya. Soalnya saya punya anak 1 orang, sekarang ikut suaminya di Kerinci. Karena ini Dusun Abatandang kan kerajinan yang sangat spesifik dan Pariaman punya bahan baku melimpah untuk suplai pohon kelapa sendiri Pak ya. Artinya ini kan sayang kalau misalnya nanti tidak ada lagi yang membuat, atau mungkin harapannya kan bisa jadi kalau misalnya orang mikir ke Pariaman orang langsung ingat Tika Ruyung gitu lah kira-kira, sama lah kayak misalnya kalau orang ke Jawa mungkin ingatnya batik, kalau kemana kalau sebuah ikon lah jadi. Iya, jadi ikon daerah gitu Pak ya. Di harapan saya itu kan dulu seperti itu Bu. Setelah saya berpikir-pikir, saya menjadikan sebuah ikon Kota Pariaman Tika Ruyung Sulaiman. Artinya belum datang ke Pariaman belum beli Tika Ruyung Sulaiman. Itu tanda khasnya Pak ya, khas Pariamannya. Khasnya Pariaman. Tapi mungkin ya kita kan nggak tahu, generasi itu kan belum tahu kita. Mungkin ada juga nanti ke depannya, walaupun bukan keluarga saya, tapi yang lain mungkin juga banyak yang berminat. Tapi untuk sementara ini belum ada. Mungkin pekerja saya nanti kan dia juga bisa melanjutkan. Apa harus jadi kere dulu baru bisa kreatif? Mungkin. Karena itu kere itu adalah membuat orang inovasi. Jadi kita kan bilang, setiap seseorang itu kalau dia mendapat permasalahan atau persoalan dalam hidupnya, jangan putus asa. Karena itu akan... Dusun Abatandang catat yang dibilang Pak Sulaiman. Ilmunya itu adalah karena kita akan mendapatkan ilmu baru, akan mendapatkan pelajaran baru, dan akan mendapatkan bantuan baru dari Allah, dari Tuhan kita itu. Jadi kita jangan susah Pak ya. Jangan takut susah. Malah kesusahan itulah kita menjadikan kita menjadi bersemangat dan akan mendapatkan ilmu baru. Kita melihat kepada pengusaha, konglomerat atau orang-orang yang kaya sekarang itu bukan orang kaya, orang miskin semua. Perjuangannya Pak ya dari susah. Jadi kalau orang miskin itu menjadi kaya wajar. Karena apa? Karena memang dia bercita-cita jadi orang kaya. Tapi kalau orang kaya jadi orang kaya karena itu biasa. Biasa Pak ya. Jadi kalau saya bilang seperti ini, kalau kita orang miskin jadi orang kaya akan bersyukur. Karena apa? Ibarat kita kehausan minum air. Tapi kalau kita orang kaya jadi orang kaya tidak bersyukur. Karena biasa apa? Aja, Pak ya? Biasa aja. Karena sudah biasa memakan enak, jadi makan enak lagi nggak apa-apa. Nggak ada perubahan. Jadi kesusahan itu bukan dianggap itu sebuah persoalan hidup. Anggaplah itu sebuah perjuangan. Perjuangan kita itu bukan artinya berjuang itu adalah apabila kita mencapai sesuatu dengan perjuangan kita akan menghargai, sangat berharga, dan akan mensyukuri dan akan menerima itu menjadi sebuah kemenangan bagi diri kita sendiri. Sampai hari ini Pak Sulaiman, karyawan yang direkrut bekerja bersama berapa orang Pak? Ya kalau pekerja dulu tahun 2016 sampai tahun 2020 itu dulu rata-rata bekerja setiap hari sama saya itu 20 orang. Banyak Pak ya? Setelah COVID, jadi ada rentan 4 tahun ini kita udah mulai
down, Santai ya, agak santai, ada penurunan produksi mungkin penurunan Pak ya. produksi dan pemesanan udah mulai kurang. Jadi kita cuma pekerjakan sekitar 5 orang sekarang. 5 orang ya. Itu semua karyawan bekerja harus dilatih khusus untuk bisa membuat ini atau gimana Pak? Sebetulnya gini, Bu, dia cuma mengikuti aja, mengikut Tapi Pak bekerja. Sulaiman yang ngajari kalau ini Oke, motongnya iya, iya, begini, iya. bentuk-bentuk kayu Kita yang kan, disusun gitu ya, ya. jadi kita kan gini, Bu. Nanti kita bikin satu buah produk yang kecil dulu. Nanti kita ketik fotonya atau gambarnya. Ini bikin seperti ini. Nanti dia belajar sendiri. Ketik produk bikin dulu yang kecil dulu, ukuran sekian. Nanti udah bikin lagi yang agak besar. Udah bisa, udah bikin lagi yang agak besar. Artinya tidak sembarangan orang juga bisa jadi karyawan untuk mengerjakan ini Pak ya, karena butuh Iya, keahlian untuk keahlian dan dan belajar kesabaran. dulu Pak ya. Keahlian dan kesabaran. Sabar dulu, kalau nggak sabar dia nggak bisa ahli. Sabar dulu. Iya, Oke, sabar. Karena memang ini Dusana Batara ini memang satu-satu. Jadi kepingan sebesar ini dari pohon kelapa dibikin seperti kotak puzzle kecil dan itu disusun diikat menggunakan benang ini. Jadi betul-betul satu-satu Pak ya. Senar ya. Jadi itu kan dipisahkan juga. Ini motif ini warnanya putih atau kuning, ini hitam dan agak merah-merahan, jadi pisah dulu. Yang menarik untuk harga nih Pak Sulaiman, mungkin bisa kasih bocoran harga ke Dusana Batara. Tadi kan kita udah cerita bentuknya, apabila ada yang tertarik nih setidaknya kan tahu, oh ya harga segini. Iya, jadi harganya berapa, kita jual 1 meternya persegi itu 400.000. 400.000 untuk 1 meter persegi 1 Pak meter ya? persegi. Jadi tergantung motif. Maunya berapa meter ya Pak ya, tikar yang diinginkan. Iya, tergantung keinginan kita bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lupa dengan Facebook saya dan lupa dengan Instagram saya aja di Google tikar batang kelapa. Tikar batang, langsung keluar semuanya. Tikar Uyung. Ada fotonya, ada situ nomor WA saya juga ada. 10 tahun bergerak di usaha tikar ini Pak. Hambatan terbesar yang pernah Bapak hadapi apa Pak? Sebetulnya hambatan kita itu semenjak saya mendapat ilmu bisnis dari BI itu tidak terasa hambatan. Kenapa? Malah kita berharap masalah pemasaran, masalah barang kita itu akan menjadikan ilmu baru. Dulu waktu pertama saya bikin. Setelah saya bikin pertama itu, tahun 2019 macet, saya bikin lampitnya. Mulai jalan lagi. Yang versi lebih tipis Pak lebih tipis dengan seperti lampit itu. Tapi jadi, itu laris juga? Alhamdulillah sekarang. Harga laris. Lebih murah atau lebih murah. Itu cuma 200.000 per meter. Tapi materialnya sama dari pohon kelapa? Sama dari batang kelapa. Jadi sepertinya persoalan itu janganlah kita anggap persoalan. Anggaplah itu sebuah ilmu baru yang akan datang. Itu saya tekankan selalu kepada anggota saya dan anak-anak saya juga seperti itu. Jadi, ini dalam 10 tahun ini Pak kan desain dari tikar Uyung kan kita sudah lihat di belakang. Kira-kira untuk ke depan mungkin ada Bapak punya inovasi atau mungkin ada punya kreasi lagi ke depan mau dibikin seperti apa nih Pak tikar Uyungnya? Mungkin kalau sekarang saya lagi mencari sudah mempunyai inovasi untuk atau bukan hanya tikar, mungkin dibikin produk lain tapi dengan sudah banyak Bu. Sudah banyak ya? Sudah banyak. Cuman contohnya kan Pak, misalnya seperti mebel kan, rumah panggung, kotek, gazebo, semuanya sudah. Jadi rumah panggung juga bisa dari ini Pak ya? Iya, dari Bapak juga melayani pesanan seperti itu? Iya, seperti itu. Cuman kan kita lebih kan spesifik kita kan tikar batang kelapa. Tikar batang kelapa ya. Jadi kita bukan nggak membikin, tapi karena spesifiknya batang kelapa, maka orang tahunya kita tikar batang kelapa. Saya dulu magang di Manado tahun 2017, di Manado, Tomohon Manado itu bikin mebel batang kelapa sampai rumah panggung batang kelapa. Oke. Itu kan dari orang sana Sulawesi rumahnya rumah-rumah panggung Pak ya. Jadi spesifiknya. Kita magang di situ selama 3 bulan didanai oleh pemerintah Kota Pariaman. Jadi beliau ini sudah banyak skillnya dan tadi sempat cerita sama saya sebelum memulai tikar Uyung, ternyata beliau ini juga sudah berkecimpung di dunia perkayuan. Jadi tidak terlalu buta lagi dengan kayu Pak ya. Betul. Pak Sulaiman, kira-kira 10 tahun berjalan, hambatannya sudah dilalui, tadi Bapak bilang bahkan itu dijadikan motivasi, terus juga Bapak merasakan sampai hari ini cukup banyak campur tangan pemerintah yang memang mensupport langsung perkembangan tikar Uyung sampai hari ini. Harapan Bapak sendiri ke depan untuk tikar Uyung apa Pak? Ya mungkin saya berharap mungkin bisa bekerja sama dengan Bumnak, Bumdes atau yang ada di desa-desa atau Bumnak di Nagari, mempekerjakan atau memberdayakan lingkungan kita kepada masyarakat agar apa?
jangan Tikaruyung itu hanya adanya di Kota Pariaman aja. Mari kita di Kabupaten Padang Pariaman juga banyak batang kelapa, dan badan usaha milik nagarinya banyak. Mari kita kerjasama, berdayakan lingkungan, hidupkan ekonomi kreatif dari masyarakat itu. Kita manfaatkan alam kita, dijual dengan harga mahal. Jangan hanya dijual dengan harga rendah. Oke, jadi seandainya gini Pak, Bapak kan sudah punya banyak ilmu nih, Iya. pengalaman sudah lama di sini. Iya. Kalau misalnya katakanlah ada sekolah, kampus, atau mungkin pemerintah daerah lain yang mungkin ingin mengundang Bapak sebagai guru untuk pelatihan, Bapak bersedia? Insya Allah, Bu, saya sudah sering. Dan di sini juga Dinas Keperindak juga ada mengadakan pelatihan di sini. Dulu pernah tahun 2018 saya di Kepulauan Riau, juga banyak saya Memberikan pelatihan juga Pak ya? Sebetulnya dulu itu kalau nggak COVID itu Kepulauan Riau itu ingin mengadakan pelatihan terus. Terakhir kemarin itu kita di Nagari Kampung Tengah, Kampung Tengah Luar Basuang. Sebelumnya kita dari Mentawai juga banyak kelapa, kita juga pelatihan. Jadi saya selalu memberikan motivasi kepada wali nagari, kepada dusun-dusun atau apa itu, coba angkatlah potensi yang ada di alam, di potensi lokal, Pak ya, lokal itu, jadikan itu produk. Jadi kita jangan memikirkan barang luar, jangan memikirkan barang itu. Jadi manfaatkan alam kita, jadikan barang mewah di luar sana. Menarik sekali. Jadi beliau ini Pak Sulaiman, saya sempat ngobrol beberapa saat ini, yang bisa saya dapat tuh semangat juang beliau. Di umurnya segini tuh beliau semangatnya tidak kendor, tidak kalah dengan yang muda-muda Pak ya. Iya. Pak Sulaiman, kalau untuk Tikaruyung sendiri menyimpannya susah nggak Pak? Ini kan kalau kita kan kaku kayak kayu Pak ya. Teknik menyimpan supaya awet gimana Pak? Digulung seperti tikar biasa. Oh, digulung Pak ya. Tapi digulung, kalau kita mau simpan digulung seperti tikar biasa. Digulung. Cuman memang agak berat. Berat ya, karena materialnya kayu Pak ya. Kayu. Cuman insya Allah kekuatannya kita analisa sampai 30-40 tahun. Karena memang ini kayak kuat, maksudnya juga nggak apa ya, nggak gampang pecah gitu Pak ya, gampang retak. Jadi setelah 10 tahun saya punya usaha ini, alhamdulillah ada juga yang komplain, tapi itu komplain itu kan kesalahan di diri kita sendiri. Tetapi produk di komplain orang itu ada kekurangan kita, tapi kerusakan dari produk tidak ada. Berarti untuk ketahanan dijamin Pak ya? Dijamin, ya. Dan saya juga begini, mengasih garansi kepada pelanggan saya itu, garansi rusak, garansi apa itu selama saya masih hidup. Wow. Insya Allah saya gratis. Selama Bapak masih hidup. Gratis. Menarik. Jadi ada sahabatnya yang lagi mau cari tikar, yang unik-unik, tahan banting, tidak repot membersihkan. Nah ini salah satu pilihannya bisa ke Tikaruyung Pak ya? Insya Allah ya. Iya, bisa kontak Pak Sulaiman, nanti kita akan selipkan nomor kontak beliau nanti di tayangan podcast YouTube kita. Pak Sulaiman, sebagai penutup bincang-bincang kita pada hari ini, saya biasanya pasti selalu meminta nasihat bijak atau motivasi dari tamu-tamu yang kita undang. Karena kita meyakini dari Batanang ini, orang-orang yang kita wawancara adalah orang-orang yang sudah melalui masa-masa berat perjuangannya seperti Bapak 10 tahun itu kan tidak mudah, apalagi memulai usaha dari awal, hal-hal yang memang inovasi yang Bapak ciptakan sendiri. Sebetulnya dalam hidup kita itu mencapai masa depan adalah dalam inovasi kehidupan kita. Saya mengibaratkan seperti ini, Bu. Kalau kita berjalan dari Padang ke sini, Ibu sudah tahu Pariaman. Pasti udah bayangkan dalam hati Ibu, itu Pariaman. Ibu tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi di jalan. Betul. Yang Ibu bayangkan adalah Ibu sampai ke Pariaman. Kita sampai ke Pariaman. Seperti ibarat kita berangkat ke Jakarta, tujuan kita kemana? Ke situ. Kita akan membayangkan Jakarta dan tujuan kita. Dan tidak pernah membayangkan musibah yang akan terjadi di jalan. Tidak pernah membayangkan masalah yang di jalan. Itu apa maksud saya? Kalau Anda ingin berbisnis, bayangkanlah bisnis Anda itu maju. Jangan Anda bayangkan rugi. Jangan Anda bayangkan bangkrut. Jangan Anda bayangkan masalahnya. Jangan Anda bayangkan persoalan dijadikan suatu bisnis. Bayangkan keberhasilan dulu. Jadi motivasi Pak ya? Jadi motivasinya seperti itu. Kan kebanyakan dari kita rasa takut. Jadi hilangkanlah rasa takut. Khawatir duluan. Makanya berbisnis gagal. Jadi berbisnis itu ibaratnya seperti mau berangkat kemana kita.
bayangkanlah di sana itu kan tidak pernah membayangkan kegagalan kita. Tidak pernah membayangkan musibah jalan kan. Ban bocor, mobil tabrakan kan nggak Berarti yang pernah. dalam pikiran harus yang baik-baik, Pak ya? Harus bayangkan dulu Yang sukses, yang baik-baik. sukses yang kita dulu. Dan persoalan di jalan itu adalah suka duka dalam menjalani bisnis kita. Itu harus ada. Harus, Pak ya. Kalau nggak ada bisnis kita seperti itu nggak enak bisnisnya, Bu. Hambar. Oke, terima kasih Pak Sulaiman. Ya. Ngobrol hari ini sangat bermanfaat Pak Sulaiman. Buat Nusana Batanan juga buat saya mendengarkan. Ya. Beliau kita anggap seperti orang tua ya. Jadi memberi wajangan-wajangan juga motivasi hidup kita lah Pak ya. Oke. Juga kita di sini berharap dari Dinas Perindak juga memberikan bantuan promosi. Mudah-mudahan ke depan Tikaruyung ini bisa seperti harapan Pak Sulaiman jadi ikoniknya Pariaman, juga bisa menembus pasar lebih luas lagi. Mudah-mudahan juga bisa sampai pasar internasional karena saya yakin dan percaya kalau barang seperti ini untuk di pasar luar pasti nilainya cukup tinggi Pak dan sangat diminati. Karena unik Pak ya. Terima kasih Pak Sulaiman. Mudah-mudahan Tikaruyung lebih sukses lagi. Amin. Tetap bisa menyalurkan aura positifnya di lingkungan sekitar, mengedukasi juga warga. Mudah-mudahan suksesnya menular ke lingkungan sekitar dan ada generasi muda yang bisa mengikuti jejak Bapak nantinya. Insyaallah. Nusana Batandang, saya Marani Putri bersama podcast On The Spot Batanahara hari ini di Desa Sungai Pasak, Kecamatan Pariaman Timur, Pak ya, Kota Pariaman. Telah diterima oleh beliau Pak Sulaiman, berkesempatan mengobrol-ngobrol, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan berjumpa lagi di lain waktu Pak ya. Insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal dalam omongan kita. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita Pak, ada di Dinas Perindak Sumatera Barat. Kita juga punya akun sosial media Instagram, Facebook, dan TikTok. Nusana Batanan bisa pantau terus semua informasi dan hal-hal baru tetap kita informasikan di sana, mudah-mudahan bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.